Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku Rina. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Seperti biasa, ini aku baru aja balik dari warung. Aku beli pokcoy, itu harganya per biji ya, satunya 1000-an. Terus ini aku juga beli tomat 1000, dapat 3 biji. Terus aku juga beli ceker, ini sebungkusnya 5000. Ini ada tempe juga, harganya satu potongnya itu 2000 ya. Aku belinya 2. Terus aku juga beli ayam, ini ayam sebungkusnya harganya 8500. Aku beli 2, ini bagian dada sama bagian paha ya. Terus habis itu aku juga beli timun, ini timunnya harganya 1000-an. Terus yang terakhir ini ada kol, harganya 2000 rupiah. Jadi total belanjaan aku hari ini 32.000 rupiah. Terus tadi itu aku bawa uang dari rumah 40.000 ya teman-teman, jadi masih ada sisa uang 8.000 ini. Hari ini sengaja belanjanya itu melebihi budget ya, jadi uang belanja aku kan 20.000 sehari. Nah 20.000-nya lagi tadi itu aku ambil dari sisa-sisa uang belanja yang aku kumpulin gitu. Jadi hari ini mau memanjakan anak-anak gitu ya, jadi boleh gadoin ayamnya nanti gitu kalau misalnya makannya itu udah selesai gitu. Jadi emang beli ayamnya juga setengah kilo untuk satu hari ini, nggak tiap hari yang kayak begini, sekali-kali gitu ya, biar anak-anak makin seneng gitu. Dan yang paling penting uangnya ada dan nggak ngutang gitu. Jadi makanya kalau ada sisa-sisa uang itu aku kumpulin, jadi di hari-hari tertentu bisa makan lebih dari budget yang ada gitu ya. Ini juga jadi salah satu cara aku untuk ngajarin anak-anak ya, bahwa rezeki itu kadang kita dikasih berlebih, kadang pas-pasan, dan juga kadang kurang gitu. Jadi nggak selamanya kita bisa makan enak terus-terusan, dan nggak selamanya juga kita makan serba pas-pasan gitu ya, karena rezeki yang Allah kasih itu besarannya nggak selalu tetap dan bentuknya juga nggak selalu sama ya. Jadi mengajarkan anak-anak juga supaya selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan gitu. Ini tadinya cekernya itu mau aku berkecek, tapi tiba-tiba kepikiran untuk digoreng aja gitu semuanya. Jadi ini mau aku satuin. Terus ini mau aku kasih bumbu racik ya. Jadi ini mau aku ungkep yang pakai metode nggak pakai air itu. Nah ini aku kasih bumbu racik secukupnya ya, bumbu racik yang ayam goreng. Terus habis itu biar awet gitu, jadi makanya cuma sedikit. Terus aku tambahin juga garam. Terus habis itu di sini aku juga punya bawang putih bubuk yang udah dempel udah menggumpal gitu. Jadi kelupaan kalau punya bawang putih bubuk, jadi ini aku tambahin juga. Terus habis itu aku tambahin lada bubuk juga secukupnya. Lanjut aku aduk-aduk begini, ternyata dia tuh muncrat-muncrat gitu ya. Udah pakai tangan aja, tadinya mah mau gegayaan biar kelihatan keren gitu, ternyata muncrat-muncrat dong bumbunya. Jadi ini aku remas-remas aja pakai tangan biar bumbunya juga makin meresap gitu ya. Ini mau langsung aku ungkep aja ya biar cepet gitu, karena pagi-pagi jadi nggak usah aku diamkan dulu. Nah untuk apinya ini aku pakai api yang paling kecil ya, supaya dia nggak gosong dan juga supaya airnya tuh keluar gitu. Kalau kegedean kan bisa gosong. Nah ternyata baru keingetan dong kalau aku belum masukin minyak gitu. Ini kan pakai metode yang minyak gitu, jadi ini langsung aja aku tambahin minyak. Dan meskipun minyaknya naruhnya belakangan, tapi tetap aja ini nggak bakalan lengket ya teman-teman, karena dari ayamnya juga kan ngeluarin minyak dan air gitu. Terus ini sesekali diaduk-aduk biar matengnya rata dan nggak gosong ya teman-teman. Terus habis itu jangan lupa juga untuk ditutup, jadi biar uapnya nggak kemana-mana, dia terperangkap gitu di dalam tutupnya. Jadi cepet mateng, nggak kering dan juga nggak gosong gitu ya, karena dia bakalan ngeluarin air dan juga minyak.
Oke, kita tinggal dulu ayamnya, pokoknya sesekali aja ya, jangan lupa dibalik-balik. Di sini aku mau lanjut bikin nasi goreng ya teman-teman. Ini aku lanjut ngaduk-ngadukin nasinya biar nggak menggumpal. Jadi nanti enak gitu ya pas bikin nasi gorengnya. Untuk bumbu nasi gorengnya ini aku pakai bumbu yang dasar banget ya, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai, garam. Jadi ini bawang putih dan cabenya mau aku ulek, sedangkan untuk yang bawang merahnya itu mau aku iris-iris. Di sini aku cabai rawitnya pakai 3 biji yang kecil-kecil ya teman-teman, biar nggak terlalu pedas. Itu ada juga setengah cabai besar. Buat teman-teman yang sering ngomentarin lengan baju aku gitu ya, yang bilang panas lah, nggak enak dilihat lah, atau apapun itu sejenisnya ya, aku mohon maaf gitu. Jadi emang sengaja gitu ya, nggak aku gulung, karena katanya tuh aurat itu kan yang boleh kelihatan muka sama telapak tangan. Nah sedangkan aku yakin banget tuh kalau video aku yang nonton itu nggak cuma ibu-ibu aja, nggak cuma perempuan aja, tapi ada bapak-bapaknya kadang ya, atau laki-laki gitu ya. Jadi makanya ini nggak aku gulung lengan bajunya, jadi mohon maaf yang nggak berkenan gitu ya, tolong dimaafin. Tapi aku juga sama kayak perempuan yang lainnya gitu, kalau masak nggak diliatin kamera ya pasti aku gulung gitu loh. Jadi buat yang nggak berkenan mohon maaf ya, aku juga masih belajar gitu ya, bukan yang so alim atau gimana gitu, tapi ya tetap menjaga diri lah, mungkin lebih baik gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau kurang berkenan sama aku yang kelihatan panas gitu pas masak karena lengannya nggak digulung ya teman-teman. Oke, balik lagi ke masak-masak ya. Ini untuk nasi gorengnya mau aku tambahin kol, dan ini kolnya aku iris-iris dulu, baru habis itu aku cuci dan aku tiriskan. Nggak lupa ini aku juga sesekali bolak-balik ayamnya ya supaya nggak gosong. Nah ini airnya tuh sudah mulai keluar, jadi ya udah, ini habis aku aduk-aduk sebentar, lanjut aku tutup lagi dan dibiarin sampai matang ayamnya. Nah ini penampakan setelah ayamnya matang ya. Jadi mau aku angkat, terus aku biarkan adem dulu, lanjut aku mau bikin nasi gorengnya. Seperti biasa, pertama aku tumis dulu bawang merahnya, habis itu bumbu yang udah dihaluskan dimasak sampai tanak dan sampai wangi ya. Habis itu di sini aku lanjut masukin juga kol yang udah bersih gitu. Terus ini diaduk-aduk sampai matang dulu ya kolnya, baru nanti dimasukin nasinya. Habis itu lanjut ini nasinya diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah kalau udah rata begini, ini mau aku tambahin kaldu bubuk. Aku pakai kaldu jamur dari Totole, secukupnya aja ya. Terus diaduk-aduk lagi sampai nyampur. Di sini aku tambahin kecap, terus sedikit saus tiram, sama saus raja rasa dan juga minyak wijen. Untuk saus raja rasa dan minyak wijennya, kalau nggak punya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa ya. Ini aku juga punya, udah lama nggak habis-habis gitu karena jarang pakai, makanya ini aku pakai. Kayak nggak terlalu ngefek juga sih, malah kadang kalau pakai minyak wijen itu rasanya kayak agak aneh gitu kalau kebanyakan, makanya aku pakai cuma sedikit aja barusan. Udah deh, tinggal diaduk sampai rata, terus habis itu tunggu beberapa saat biar tanak, biar nyatu bumbu sama nasinya gitu ya. Terus dites rasa juga, kalau udah enak semua ya udah tinggal dimatikan, sudah matang nasi gorengnya. Terus lanjut di sini aku mau goreng ayamnya ya, 4 biji aja, terus sama ceker 2 biji. Jadi ini untuk sarapan aja. Jadi nanti siangnya bisa masak lagi. Aku masak secukupnya untuk pagi ini aja ya teman-teman.
Untuk makan siangnya di sini aku mau bikin sambal dan juga lalapan. Ini pokcoynya sudah aku potong-potong dan sudah aku cuci. Terus di sini untuk sambelnya aku ada tomat, bawang putih, bawang merah, cabai besar dan juga cabai rawit ya teman-teman. Pertama-tama di sini aku mau rebus batang pokcoynya dulu ya. Jadi batang pokcoynya dulu sampai dia agak layu, habis itu baru aku rebus bagian daunnya supaya matangnya itu sama gitu ya. Jadi daunnya nggak lodoh. Nah kalau udah matang gini lanjut aku angkat, terus air bekasnya ini nggak aku buang ya, tapi lanjut aku pakai untuk ngerebus cabai dan juga teman-temannya yang untuk bikin sambal. Ini aku rebus dulu itu tujuannya supaya pas nguleknya itu gampang ya teman-teman. Nah ini udah mateng, aku matikan, terus lanjut aku angkat dan mau langsung aku ulek. Pertama aku ambil cabai dan bawangnya dulu ya, untuk tomat nanti belakangan supaya nguleknya lebih gampang. Ini aku tambahkan secukupnya garam, terus aku juga tambahin terasi ya. Ini terasi aku dikasih sama ibu dan dikasihnya udah begini, ini udah digoreng sama ibu juga ya, jadi aku tinggal pakai aja. Udah tinggal diulek sampai halus sesuai selera ya. Habis itu baru lanjut aku masukin tomatnya, jadi biar gampang aja sih, karena kalau misalnya tomatnya dilangsungin masuk dari awal tuh bakalan muncrat-muncrat airnya. Oke, kalau udah halus begini lanjut mau aku tumis ya, jadi biar sambelnya itu awet gitu. Kalau nggak habis sekarang masih bisa dipakai untuk hari besok-besoknya. Nah di sini untuk bawang merahnya itu nggak ikut aku ulek tadi ya, tapi aku iris-iris, jadi biar wangi aja sih. Nggak tahu, mungkin sugesti aja ya. Jadi ya udah, ini bawang merahnya aku iris-iris dan aku tumis duluan sampai wangi. Terus habis itu lanjut aku masukin cabai yang tadi udah diulek dan diaduk-aduk sampai rata. Terus ini aku tambahin air sedikit ya, cuma sebagai pembersih cobeknya gitu ya, biar nggak ada yang mubazir gitu. Jadi ya udah, habis itu lanjut dimasak sampai tanek ya. Terakhir kalau udah mau matang ini aku tambahin gula pasir dan juga penyedap ya, aku pakai kaldu jamur. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai matang. Lanjut aku matikan kompornya. Nah siang ini juga aku goreng tempe, ayam, dan ceker ya teman-teman. Jadi untuk siang ini tuh makannya ada sambal, ada timun, ada pokcoy yang udah direbus, ayam sama tempe. Nah ternyata ini tuh sampai malam masih ada gitu ya, jadi aku malam itu nggak masak apa-apa lagi, jadi udah tinggal ngabisin yang makanan siang ini. Jadi masih ada tempe satu potong atau satu papan yang belum dimasak, sama juga ada sisa kol setengah juga yang belum dimasak juga, jadi bisa dipakai untuk hari besoknya. Jadi emang masak secukupnya ya teman-teman. Ternyata masih ada, ya udah aku nggak maksain juga goreng tempe dan ngolah kol gitu ya, karena bakalan nggak kemakan. Jadi ini aja bisa dipakai sampai malam. Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi itu dia videoku kali ini teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, ada salahnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.